Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winalda Maulina, NIM 167 dari Prodi PGSD Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis saya yang berjudul Strategi SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo dalam Pembelajaran di Tengah Pandemi COVID-19. Nah, di sini ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo dalam pandemi COVID-19. Karya ilmiah ini mengkaji berbagai aspek antara lain sejarah, strategi pembelajaran yang digunakan di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengambilan data dan penelitian melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian dari SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo, pembelajaran daring atau online hanya berlangsung sebentar. Lalu, pihak sekolah mengadakan pembelajaran tatap muka, tetapi tidak seefektif dulu. Dampak yang timbul karena COVID-19 bagi pendidikan membuat sistem dan kurikulum pendidikan berubah. Kurikulum dibuat dengan sedemikian rupa agar tidak memberatkan siswanya. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif. Antara lain, yang pertama, guru menjadi lebih akrab dengan teknologi. Yang kedua, munculnya kreativitas tanpa batas. Dan yang ketiga, memicu percepatan transformasi pendidikan. Yang selanjutnya ada pendahuluan. Pendidikan yang baik ialah pendidikan yang memiliki kualitas yang baik dan bagus, seperti dalam kegiatan proses pembelajaran. Akan tetapi, pada saat pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan pembelajaran sangat berbeda jauh, yang dimana mengharuskan para siswa melakukan pembelajaran secara daring atau online. Ini tentu bukan hal yang mudah, tetapi tidak hanya berdampak negatif bagi dunia pendidikan. COVID-19 juga berdampak positif bagi dunia pendidikan. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran daring antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Kesiapan sumber daya manusia meliputi pendidik, peserta didik, dan dukungan orang tua merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Arifah 2020. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk memahami masalah-masalah sosial atau manusia dengan menganalisis kata-kata untuk menciptakan gambar kompleks dan menyeluruh serta melaporkan pandangan informasi terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi dalam lingkungan alam. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksud untuk memperoleh gambaran mengenai strategi SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan. Di awal tahun 2020, awal di mana masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia, yang akhirnya berdampak juga ke dunia pendidikan, di mana seluruh sekolah yang ada di Indonesia diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan akhirnya membuat seluruh peserta didik melakukan pembelajaran secara daring atau online. Di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo merupakan salah satu dari sekian banyak sekolah yang melakukan pembelajaran daring atau online. Dalam menerapkan strategi pembelajaran saat daring seperti ini, guru di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo memiliki upaya agar dapat menyampaikan materi untuk siswanya. Guru di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, yang artinya para peserta didik tidak lagi menghabiskan materi. Sedangkan pada saat pembelajaran offline, mereka menghabiskan buku pembelajaran.
Tapi untuk pembelajaran online ini tidak semua diberikan, tetapi dipilih kadernya kemudian baru diberikan kepada peserta didik. Dari pembelajaran daring ini pastinya banyak sekali kesulitan dan hambatan yang akan menimbulkan kurangnya pemahaman peserta didik dalam materi pembelajaran, yang dimana itu membuat guru harus lebih memberikan penguatan kepada peserta didik yang kurang memahami materi pembelajaran dengan cara para guru SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo memberikan video, lalu dari video tersebut dapat ditampilkan pada saat pembelajaran daring. Biasanya mereka melakukan pembelajaran daring via Zoom, lalu mereka menampilkan video yang sudah mereka buat. Selain memberikan video, biasanya guru SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo memberikan PPT. Lalu untuk keesokan harinya diadakan praktek untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Jadi mereka melakukan pembelajaran selang-seling. Seperti hari ini mereka memberikan video untuk peserta didiknya, lalu untuk keesokan harinya atau minggu selanjutnya mereka memberikan PPT untuk ditampilkan kepada peserta didiknya. Setelah selesai baru mereka melakukan praktek untuk menyelesaikan materi pembelajaran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai strategi pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo dalam pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, sesuai dengan apa yang sudah ditulis bahwasanya strategi dalam proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini masih melakukan pembelajaran secara daring atau online. Pembelajaran daring ini dilakukan melalui Zoom meeting. Karena hal ini terdapat banyak sekali kendala yang dialami baik dari guru maupun siswa, yang mengakibatkan semua wali murid dari siswa yang mengeluh akan hal ini. Dengan terselesaikannya karya ilmiah ini, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya sehingga saya dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan yang selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Trilinggowati, SPD MPD, selaku Ketua Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas bimbingan, arahan, dan koreksinya selama penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok yang saling membantu dan mendukung dalam mengerjakan karya ilmiah ini, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Dan berikut ada beberapa referensi yang saya cantumkan di karya ilmiah saya.